Yang pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga pada siang hari ini atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun dalam acara pelatihan daring dengan tema branding produk dalam persaingan bisnis di area digital marketing. Pada kesempatan kali ini, para narasumber akan menumpas tuntas bagaimana cara-cara terupdate membuat sebuah produk menjadi brand sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. Oke, sahabat koperasi dan UMKM yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri, Firman Muhammad, akan menyampaikan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan nanti ada sedikit penyampaian kurikulum vitae dari narasumber, dan dilanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang branding produk yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Pihartono MSI, dilanjutkan yaitu materi selanjutnya sinergitas UMKM koperasi dalam perspektif manajemen akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarji SHMM. Kemudian nanti kita bisa diskusi tanya jawab ya teman-teman, nanti bisa diskusi. Setelah selesai sambil diskusi sambil tanya jawab, nanti di akhir sesi acara saya akan membagikan link absen dan sekaligus pembagian sertifikat, sehingga teman-teman semua yang bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya ini mahal nih. Kenapa? Karena yang tanda tangan ini adalah anggota MUI Pusat. Nah, tanda tangan beliau yaitu anggota MUI di bagian riset dan pengkajian. Nah, nanti jangan keluar dulu, ada foto bersama. Setelah itu kita akan tutup acara ini tepat maksimal jam 15.00 ya. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta masuk ke link Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta mematikan mikrofon atau mode mute selama kegiatan berlangsung, kecuali diberikan izin oleh host untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Yang ketiga, peserta selalu menghidupkan kamera on cam selama kegiatan webinar berlangsung. Yang keempat, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia, sudah kami share di grup, silakan nanti di-download dan bisa on cam dan menggunakan virtual background. Yang kelima, peserta dapat bertanya melalui chat room atau mengangkat tangan, kemudian menghidupkan mikrofon atau unmute setelah mendapatkan izin dari host. Selanjutnya, peserta mengisi form sertifikat yang di-share oleh panitia di room chat pada akhir acara webinar. Dan yang terakhir, peserta dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan webinar dengan baik dan tertib. Teman-teman semuanya, nanti untuk form sertifikat hanya dibagikan di room chat, sehingga kalau misalkan tidak mengikuti acara atau ditinggal HP-nya atau laptopnya ditinggal, sehingga tidak mendapatkan informasi untuk mengisi form sertifikat, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak bisa membagikan sertifikat kami. Dimohon peserta dapat memenuhi tata tertib tersebut agar dapat memberikan kenyamanan kepada seluruh peserta pada kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Pihartono. Sedikit saya memperkenalkan Bapak Bambang Pihartono ini di masa mudanya, sekarang juga masih muda ya, itu pernah menjadi staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini dulu mau diangkat jadi menteri, nggak mau beliau itu ya. Kemudian beliau juga sudah aktif menjadi dosen, itu 25 tahun ke atas, itu sudah menjadi dosen aktif, dan terakhir kemarin menjadi kaprodi di MM ke SPS UHAMKA, Pasca Sarjana UHAMKA, dan sekarang juga masih aktif mengajar di berbagai universitas. Ya, ada di yang mungkin yang di sini ada yang kuliah di Mercu Buana, ada yang kuliah di mana lagi UHAMKA, itu insya Allah
akan familiar ya dengan Pak Bambang ini. Beliau juga anggota MUI Pusat dan kemarin sempat menjadi komisaris di PD Pasar Jaya. Jadi memang beliau memang ahlinya di dalam bidang branding produk dan marketing. Oke, langsung saja kita menyapa Pak Bambang ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat Pak siang hari ini. Mohon ilmunya untuk kami Pak dari Koperasi 4 Roda Berputar dan teman-teman UMKM. Nanti teman-teman mungkin kalau misalkan ada permasalahan dalam usaha UMKM-nya atau dalam koperasinya, ada permasalahan, nanti silahkan bisa langsung dikonsultasikan kepada Bapak Bambang. Oke, langsung saja acara yang pertama, pelatihan branding produk, akan disampaikan oleh Bapak Bambang Dwi Hartono. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Firman sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Pak Sarji, Dr. Sarji yang sudah hadir. Kepada peserta, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau bisa sama-sama mengaktifkan kameranya sebentar saja. Ini nggak lama, saya cuma dikasih waktu 30 menit kok ini. Jadi saling mengenal, karena diskusinya kalau yang satu on cam, satu tidak. Teman-teman kalau bisa diikhlasin dulu kita on cam sebentar ya, supaya maksimal. Ada Mbak Evi, ada Mbak Khalifah, ada Mbak Akila, Mas Nasrul, kemudian siapa lagi nih, Mas Royan, ada Muhammad Wildan ya, kemudian ada Mbak Ditya, siapa lagi nih Mas Sarji, ada Mbak Dewi, ada Mas Bayu juga, ada Mas Bayu ternyata, kemudian Siti Khadijah. Ayo sebentar aja kita on cam. Ini bisa share materi Mas Firman? Ya Pak, silakan langsung di-share saja. Sudah. Saya Sudah kelihatan, Mas? Pak, sudah kelihatan? Sudah ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dari Koperasi Roda Berputar ya, mudah-mudahan benar-benar berputar ini nanti setelah pelatihan ini. Baik, tema pelatihan kali ini oleh Mas Firman memang dibuat agak unik ya, dan inti dari semua fungsi pemasaran atau marketing itu teman-teman harus pahami, memang intinya adalah branding. Demikian juga kehidupan kita ini sehari-hari, baik Anda sebagai istri, Anda sebagai suami, Anda sebagai ayah, maupun di kantor, sebagai kolega, sebagai anak buah, atau sebagai pemimpin, atau sekaligus ya Pak Sarji ya, sebagai makhluk Allah. Itu intinya adalah branding. Sejauh mana Anda sebagai suami membranding diri di keluarga. Sejauh mana Anda sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai ayah, sebagai kolega, sebagai pemimpin itu membranding dirinya. Nah, karena intinya adalah bagaimana image itu terbentuk di antara orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah branding, maka tidak akan maksimal image yang muncul. Tapi kalau setiap saat teman-teman menyadari bahwa kita ini hidup ternyata branding, nah itu semua langkah
kinerja yang kita buat dimanapun kita berada itu akan memberikan image yang positif di antara mereka. Kira-kira gitu Pak Sarji. Kenapa fungsi marketing itu ujungnya adalah branding. Jadi coba ceklah bagaimana teman-teman berada di antara teman-teman yang lain. Kalau itu positif berarti selama ini branding teman-teman itu bagus. Oleh karena itu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Contohnya, Mbak Cindy. Mbak Cindy ada? Ada, Pak. Atau Mbak Siti? Mbak Siti ada, Mbak Siti? Contohnya kalau Mbak Siti sedang ada di dalam kendaraan menuju ke suatu tempat, tapi di perjalanan merasa ngantuk sekali. Merasa ngantuk. Nah, supaya tidak ngantuk, perlu mengkonsumsi permen. Nah, kira-kira permen yang ada di benaknya Mbak Siti itu permen apa? Supaya nggak ngantuk. Permen yang sedikit pedas-pedas gitu, Pak. Oke. Yang pedas juga bisa, tapi yang berhubungan dengan ngantuk, tidak ngantuk ada nggak permennya? Enggak. Hah? Masa nggak ada? Lebih nyemil sih saya, Pak. Bukan, kalau kita milihnya permen, nggak ada di benaknya Mbak Siti. Kan ada Siti Nur Hidayah dan Siti Khadijah ini. Kalau Siti Nur Hidayah itu lebih ke ngemil. Tapi kalau ke Siti Khadijah, permen yang pedas. Ada nggak permen lain yang hubungannya sama ngantuk? Boleh yang lain? Kopiko. Kopiko. Nah itu, Prayogi Kopiko Mbak Siti. Ingat nggak sama Kopiko? Ingat, Pak. Ingat, tapi lupa ya. Lupa Kopiko ya. Jadi gini, Mas Yogi memilih Kopiko itu karena di benaknya sudah ada branding bahwa kalau ngantuk itu produknya Kopiko. Jadi itu hasil dari sebuah branding. Padahal Mas Yogi ada produk permen yang lain, ada Kino, ada Yesko, tapi Mas Yogi nggak ingat. Nggak ingat terhadap produk yang lain. Ingatnya adalah terhadap Kopiko. Nah, kalau produk koperasi kita atau produk-produk UMKM kita bisa brandingkan seperti tadi, maka dia akan selalu ada di benak konsumen. Ini hanya contoh saja. Mengapa sih branding itu penting? Karena orang tuh menjadi lupa dengan yang lain. Ingatnya hanya Kopiko. Padahal ada Kino, ada Yesko, ada Trevor Kopi, ada Baliko. Jadi nanti kalau produk kita abon atau produk kita apalagi tuh Pak Mas Arji, ada sambal apa itu? Sambal cakalang, kemudian ada asinan, ada keripik, ada kentang untuk lauk dan lain-lain itu, maka akan kita buat produk kita itu dengan branding yang memang konsisten, itu akan selalu diingat oleh konsumen. Nah, ini memang berat. Tapi banyak sekali bukti bahwa memang inti dari fungsi marketing adalah branding. Jadi kalau kita brandingnya sekali-sekali, kemudian atau jarang, maka akan lama sekali nancepnya di benak konsumen. Apalagi di era sekarang, ya brandingnya sudah luar biasa cepatnya. Jadi kalau zaman konvensional ada marketing mix, ada produk, price, kemudian ada promotion, ada place, satu lagi apa itu? Ada price. Itu konvensional, artinya strategi marketing yang sudah agak kuno ya, walaupun sampai sekarang masih dipakai. Kemudian ada juga komunikasi merek yang tradisional, itu yang melalui telemarketing, direct marketing, personal selling, itu banyak sekali pendekatan-pendekatan yang tradisional. Oleh karena itulah, maka hari ini teman-teman akan kita ajak diskusi bagaimana branding di era digital ini yang tidak hanya mengandalkan yang konvensional, tapi mulai menyentuh yang digital. Agar supaya produk kita itu tahan lama ada di
benak konsumen. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu materi ini dalam waktu berapa menit Mas Firman? Itu akan saya ambil yang penting-penting saja. Nanti setelah pelatihan ini saya pinginnya Mas Firman ngadain khusus untuk branding di Instagram, branding di YouTube, branding di display advertising, branding di web. Nah, itu kita adakan sendiri-sendiri Mas Firman. Karena di era sekarang ini gara-gara generasinya Mbak Siti ini, generasi milenial ini, bumi itu jadi nggak bulat lagi Pak Sarji. Bumi ini sudah jadi flat. Informasi itu dari one to many menjadi many to many. Satu kali klik semua dapat. Akhirnya mau tidak mau kita memang harus mengarah kepada branding yang secara konvensionalnya tetap jalan, yang tadi saya bilang, ada direct selling, ada personal selling, ada direct marketing, itu tetap jalan, tapi yang model modernnya juga harus kita sentuh. Karena kalau enggak ketinggalan zaman, ada search engine automation, ada display advertising, ada content marketing, ada sosial media, ada web design. Kalau kita nggak paham itu, sulit akan membranding produk-produk kita. Nah, nanti Bapak akan memberikan contoh produk saya sendiri yang dikelola oleh keluarga saya, bagaimana kami membranding, akhirnya produk-produk itu lumayan dikenal dan menghasilkan secara rutin setiap bulan. Karena harus rajin melakukan branding. Sekali-sekali mengundang influencer. Influencer pun kalau UMKM biasanya harus jujur, Pak, kami dari UMKM, pendapatan kami juga belum banyak. Boleh nggak bantu kami untuk membranding produk kami di followernya Mbak? Tapi kami nggak mampu bayar mahal. Itu biasanya mereka mau bantu. Karena Bapak sudah berkali-kali pakai yang terkenal sekalipun, ya kita bayarnya nggak mahal. Nah, itu lumayan bisa membantu branding produk kita di followernya mereka. Dan itu sangat cepat menaikkan keputusan pembelian. Karena orang yang tadinya biasa-biasa saja, begitu diangkat sama orang yang terkenal, maka akhirnya orang menjadi aware. Tapi kalau sudah aware, teman-teman, jangan didiemin, harus ditingkatkan. Membuat mereka menjadi penasaran dalam bentuk konten-konten marketing. Nah, nanti makanya Mas Firman, saya berharap ini dilanjutkan khusus untuk konten marketing. Nanti kita adain sendiri. Kemudian khusus untuk branding di Instagram kita buat sendiri. Karena memang sudah ada ininya, Mas Firman, sudah ada semacam tutorialnya. Jadi tinggal dibagikan. Sudah ada tutorialnya. Branding untuk di Instagram, tutorialnya nanti kita bagikan ke teman-teman. Kira-kira gitu. Karena kalau semuanya dibahas dalam waktu singkat ini, tidak cukup waktunya. Yang jelas begini teman-teman, rajinnya kita branding di konvensional maupun yang modern itu akan menyebabkan orang semakin aware terhadap produk kita. Nah, setelah orang aware, kita tingkatkan dengan konten yang menarik, maka orang penasaran karena kontennya rajin. Apalagi Mbak Siti bisa membuat tutorial-tutorial terkait produk yang kita inginkan. Lalu ditempelkan di link-link web yang memang relevan. Akan semakin cepat. Itu tanpa Mbak Siti nawar-nawarin kemana-mana, tahu-tahu ada aja orang masuk nanyain. Mbak Siti itu gimana cara membuat sambal yang begitu, buat sambal yang bisa awet, buat sambal yang rasanya enak. Itu ada tutorialnya, kita lempar ke web-web yang relevan, maka orang akan cari sambal kita. Itu otomatis. Tapi kalau kita diemin sambal itu, ya udah sambal itu akan jadi sambal aja. Tapi kalau dibuat tutorialnya, kemudian dibuat link-link videonya ke web-web yang relevan, maka akan semakin membuat orang menjadi aware. Jadi teman-teman, keputusan pembelian pelanggan itu tahapannya sangat panjang. Mulai dari kita membuat orang aware dulu, itu aja lama. Tapi kalau sudah aware, jangan didiemin. Umpamanya Mas Yogi kan tadi sebut Kopiko.
Nah, di kantongnya Mas Yogi ada nggak Kopiko seminggu sekali? Nggak ada. Kalau pas Nah, bawa mobil, itu dia Mas Yogi. Di kantongnya Mas Yogi tidak ada Kopiko seminggu sekali. Kemungkinan teman-teman yang ada jumlahnya berapa nih Mas Firman? Yang hadir ini. 38 partisipan, Pak. 38 Mas Yogi di antara teman-teman kita ini saya yakin sama tidak ada Kopiko di kantongnya. Artinya apa? Branding kita berhenti hanya di aware saja Mas Yogi. Jadi kalau semua orang aware saja, ya kita bangkrut dong perusahaan sambal cakalangnya. Jadi kalau orang sudah aware Mas Yogi, jangan didiemin. Jangan, karena kita nanti bangkrut. Caranya gimana Pak Bambang kalau orang sudah aware? Kita tingkatkan. Dengan cara apa? Kita buat konten-konten yang bagus terkait sambal cakalang. Kita buat brosur yang bagus, kita buat web yang bagus, kita buat konten yang menarik, kita kirim ke link-link atau web-web yang memang relevan. Ditambahi dengan tutorial video singkat yang menarik, kita sebarin juga. Sabar aja Mas, karena ini dunia digital, yang nyari itu banyak sekali. Nah, kalau orang sudah mulai tak naik dari aware menjadi tertarik, kita buat lagi sesuatu yang menarik. Sehingga orang penasaran, akhirnya memutuskan membeli, Mas Yogi. Jadi memang harus sabar, karena branding itu memang proses dia. Bagaimana memantarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja produk kita rumuskan dalam bentuk uraian yang edukatif dan menarik, kita buat display advertising-nya, kita kirimkan ke beberapa media agar dia tersampaikan ke khalayak. Apalagi ke web-web yang memang relevan, itu akan lebih cepat lagi. Anda tahu komunitas yang menyukai sambal itu mana, restoran, atau komunitas mana, atau UKM mana yang membutuhkan sambal yang memang menarik. Nah, itu akan lebih cepat disambar oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan. Nah, akhirnya menuju kepada keputusan pembelian. Ini apa ya? Secara singkat ya, saya menceritakan bagaimana antara tradisional dan digital ini dia berhubungan. Karena begitu Siti ditawarin sambal, dia nggak langsung beli. Dia cek dulu apa benar di Instagram ada. Begitu di Instagram nggak ada, orang terus melorot. Dari aware langsung nggak mau. Tapi begitu ngelihat di Instagram ada, wah bagus ini. Dan pembelinya juga banyak, testimoninya juga bagus, produk-produknya juga baru. Nah, itu semakin membuat orang penasaran. Lalu ditambah lagi ada konten-konten yang menarik di display advertising-nya atau di konten marketing-nya. Akhirnya orang betul-betul penasaran dan ingin mencoba. Itu namanya new wave marketing ya. Kalau yang tadinya tradisional itu hanya marketing mix, nah sekarang sudah menyentuh new wave marketing karena dia sudah mengaktifkan komunitas-komunitas. Itu kira-kira. Kalau Mas Yogi punya usaha jasa laundry, hanya naruh di pinggir jalan, hanya promosi-promosi pakai brosur saja, maka lama sekali orang akan aware terhadap jasa laundry-nya Mas Yogi. Tapi kalau Mas Yogi besok buat video tentang cara mencuci jin yang bagus, kemudian itu segera disebarkan ke link-link yang menarik, itu dalam waktu singkat orang akan menghubungi Mas Yogi. Kemudian orang akan suka, oh pantes aja dia punya laundry. Akhirnya yang di benak orang, kalau mau laundry jin itu ke tempatnya Mas Yogi. Jadi itu berbagai cara bagaimana membuat supaya ada image yang positif di khalayak terhadap jasa atau produk yang kita buat. Nah, kalau kita diamkan saja, lama orang mampirnya ke tempat kita untuk menggunakan jasa laundry kita. Jadi kita yang harus rajin membuat konten-konten yang menarik, yang relevan dengan jasa kita. Itu beberapa. Nah, saya akan memberikan contoh terkait dengan praktek ya.
Ini apa masih tampil kan ya Mas itunya? Masih Pak, jelas Apa Pak. ini slide-nya slide berapa sekarang Mas? Slide gambar 31 Pak. Ini slide 13. 13. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya punya bisnisnya retail ya, itu menjual tas, kemudian ada juga jam, ada juga sepatu. Jadi awalnya hanya beberapa follower ya, sekarang followernya sudah cukup banyak. Nah, ini yang rajin mengelola lebih kepada anak saya namanya Amel, Lubna itu nama cucu saya, jadi digabung sama Lubna Branded. Jadi kita rajin melakukan testimoni, kita rajin mengadakan program-program semacam Ready, Crazy Sale, kemudian mengadakan highlight, kemudian melakukan review, melakukan testimoni, ada Fast PO, ada New PO, dan lain-lain setiap hari. Harus rajin. Kalau ada komentar dari follower, harus langsung kita tanggapi. Nah, ini rajin kita lakukan untuk membuat orang makin penasaran dan makin aware dengan produk kita. Kemudian kita juga linkkan dengan Tokopedia dan Shopee untuk meyakinkan orang, untuk memudahkan orang agar follower yakin bahwa ternyata melakukan pembelian di sini dipermudah dengan adanya Tokopedia dan Shopee. Kemudian tidak hanya itu, kita sekali-sekali walaupun harus membayar itu mengundang influencer karena pengaruhnya influencer ini dalam proses branding itu cukup besar, Mas Yogi. Jadi kita pernah mengundang Amel Carla, itu bayarannya cukup mahal, tapi dengan kita mereka bersedia ikhlas untuk dibayar dengan murah. Followernya memang banyak, Amel Carla itu memang cerdas, kuliahnya di UI, dan kita coba dia untuk memberikan konten yang menarik terhadap produk yang kita miliki. Namun ternyata followernya Amel Carla itu walaupun banyak, sedikit sekali yang fanatik. Sehingga berhasil membangun image-nya, tapi keputusan pembeliannya tidak seberapa besar. Jadi ini teman-teman juga nanti harus memilih mana influencer yang paling bagus. Kemudian kita juga mengundang ada orang yang bukan artis, dia pramugari, kemudian punya follower yang banyak, padahal dia hanya pramugari, bahkan sudah pensiunan sebagai pramugari. Tapi dia punya follower yang banyak dan followernya tuh fanatik di seluruh Indonesia. Nah, begitu kita undang dia, lalu kita bahas kontennya, lalu dia membranding salah satu merek tas kita, dan hasilnya adalah karena pengikutnya fanatik, ternyata mereka langsung naik dari level aware, langsung memutuskan membeli karena ikut dengan pujaannya atau fan-nya itu. Nah, ini akhirnya kewalahan kita memaket barang karena seluruh Indonesia yang pesan. Jadi teman-teman, gerakan-gerakan branding seperti ini memang harus kita lakukan, dan UMKM dijamin kalau memang jujur dari awal, influencer itu dibayar murah pun mau karena kita masih UMKM. Kira-kira begitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita mengundang influencer. Kemudian ini ada bisa dinyalain nggak nih, Mas? Bisa Pak. Oh bisa. Nah, kok nggak ada suaranya, Mas? Itu Pak, diklik apa? Nah, itu udah ada. Buat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin laptop ataupun buat olahraga. Kok nggak ada suara lagi, Mas? Oh, Karena emang muat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin Ini laptop. nggak kelihatan videonya Pak. videonya nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan videonya. Mungkin screen-nya yang full Pak. Oh, gitu. Itunya yang full gimana, Mas? Ya, yang share screen. Ya. Ini.
Share Ini screen. bukan? Iya, screen yang paling. Ini? Ya, betul. Udah belum? Bukan. Maksudnya share screen terus yang paling kiri pojok atas itu, Pak. Bukan hanya yang cuma PowerPoint-nya aja. Oh gitu. Jadi stop dulu nih ya. Ya, stop dulu. Stop. Kemudian yang paling? Yang paling kiri atas, Pak, share. Oke, screen apa share? Share. Oh, screen dulu dong. Screen terus ya. share. Iya, betul, screen. Udah. Dah, coba, Pak. Oh. Nggak mau, Mas? Nggak mau, Pak. Coba di itu dulu, escape. Stop share. Ya, nggak di escape aja, Pak. Escape tuh yang Laptop kiri. Nah, terus diklik tadi yang videonya, Pak. bentar lagi dicari. 17. Nah, itu Pak, klik. Nah, Bagus banget nggak sih guys? Ini lengkap banget juga, ada dashback-nya. Terus gue juga emang lagi nyari banget sih tote bag kayak gini. Karena emang muat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin laptop, ataupun buat olahraga bisa masukin. Nah, teman-teman, hanya seperti itu saja Mas Yogi, itu dampaknya luar biasa terhadap followernya. Inilah digital itu. Karena dia many to many informasinya. Hanya sederhana, dia hanya mengatakan tas ini manfaatnya luar biasa. Itu karena followernya itu memang suka ngefans sama dia, itu dampaknya terhadap image, terhadap produk kita tuh cepat. Apalagi kita rajin melakukannya, melakukan brandingnya. Jadi ini ada satu lagi. Banyak hal lah kayak gini. So cute, right? Thank you so much, ya Ma'am Sri. Thank you so much, Amaluna Brandon. Check them out ya, guys. Nah, jadi ini hanya contoh, teman-teman, bagaimana aktivitas branding itu kita lakukan dengan rajin, dan salah satunya adalah dengan mengundang influencer yang memang followernya banyak ya. Jadi akan mempunyai dampak terhadap produk kita. Kemudian saya juga dengan beberapa anak saya, mantu ya, termasuk mantu saya, kita melakukan semacam test case ya untuk produk baru. Kita punya produk baru namanya Hair House. Di situ ada hair tonic, kemudian ada untuk melemaskan rambut itu ya, seperti mask gitu ya, tapi dia mask rambut. Jadi namanya itu Maifa. Maifa itu singkatan dari cucu saya sebetulnya, ada Faiz, Fairo, kemudian Fares dan Farah, itu disingkat aja menjadi Maifa. Nah, kita sama, kita rajin melakukan testimoni, kita rajin melakukan semacam highlight, kemudian review. Nah, kemudian kita coba sama dengan mengundang beberapa artis, kita undang juga Amber Carla untuk produk ini, dan itu dampaknya luar biasa. Kemudian kita undang juga dari pramugari, kemudian dia membuat video cara merawat rambut dengan produk ini, kemudian kita sebarkan ke beberapa media sosial, dan itu dampaknya terhadap tingkat meningkatnya orang yang aware menjadi penasaran itu menjadi tinggi. Jadi ini bagaimana caranya teman-teman agar review dan dari influencer itu menjadi bagian yang kuat untuk membranding. Nah, kemudian teman-teman, kelemahan dari UMKM selama saya menjadi komisaris di PD Pasar Jaya, itu yang pertama selain dana, itu memang marketing. Ya, oleh karena itu saya bersama teman saya di bidang keuangan, namanya Indra Yuliawan, itu melakukan uji coba model micro equity di Jogja. Dan sebagian besar UMKM itu berkembang maju menggunakan model ini. Model ini seperti apa, Pak? Jadi ada investor, ada UMKM di sini namanya investee,
kemudian investor, ada kemitraan di antara kedua ini. Investor memberikan modal, kemudian modal itu dibagi dua, 60%-nya UMKM, 30%-nya investor. Jadi tidak dimiliki oleh UMKM secara keseluruhan, tapi investor juga bertanggung jawab 30%. Lalu yang 10% siapa? Yang 10% adalah pendampingnya atau mentor. Jadi mentor di sini ada saham 10%. Mentor ini yang milih siapa? Yang milih investor. Mentor ini punya syarat, dia harus pandai marketing, dia harus pandai mendevelop bisnis. Karena kelemahan dari UMKM kita adalah bagaimana kreativitas marketing dan mendevelop bisnis yang valid, yang tahan lama, yang selalu dibutuhkan oleh konsumen. Jadi nanti model ini akan juga kita coba terapkan dengan bersama Mas Saji dengan mengundang kolega kami yang dari bidang keuangan yang memang punya jaringan untuk pendanaan terhadap UMKM. Ya memang bertahap, tidak langsung banyak, tapi bertahap. Nanti kalau udah naik kelas, maka akan ditambahkan dananya. Kalau UMKM-nya nanti udah sukses Pak Saji, maka 30% yang ada di investor itu boleh dibeli. Sehingga 100% bisnis ini adalah milik UMKM. Atau 90% karena mentornya tetap ikut untuk mendampingi. Jadi bisa naik kelas setelah seleksi, kemudian di mentoring, kemudian dia naik menjadi naik kelas, kemudian kalau dia udah berhasil, maka 30% saham itu dapat dibeli oleh investor, oleh UMKM, sehingga UMKM bisa berdiri sendiri. Karena dari beberapa uji coba di beberapa daerah, tanpa micro equity mereka merasa kesulitan dalam mengembalikan uang. Makanya 30% 30 juta ya UMKM kita selama pandemik ini semuanya gulung tikar. Oleh karena itu, dengan uji model ini, sebagian besar yang diterapkan di Jogja dan di Bandung itu berhasil survive selama pandemi ini. Nah, itu kira-kira Mas Firman, waktunya lebih ya, Mas? Masih bisa dilanjut, Pak, kalau masih ya? Ya. Nah, jadi itu teman-teman UMKM yang saya cintai, saya banggakan. Jadi kalau nanti ada masalah dengan keuangan dan pendampingan, maka ada model baru namanya model micro equity. Daftarnya di mana? Nanti akan ada teman saya Mas Indra Yuliawan yang akan menjelaskan ikut program ini. Jadi tidak secara psikologis kita terganggu harus mengembalikan uang, karena memang ini menjadi tanggung jawab investor dan UMKM. Ya, tapi dari awal kita harus sudah punya produk yang brandingnya bagus, sehingga ketika diseleksi kita masuk. Nah, itu saya sisakan waktu memang untuk diskusi, Mas Firman. Ya, oke, masih ada waktu 15 menit, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, ini tadi sangat menarik sekali. Ini kita baru mendengar dan ini model terbaru. Kemarin penelitian tahun 2019 ya, Pak Bambang ya? 2020 baru 2020 dan kemarin kemudian jurnalnya keluar 2021 dan menjadi dari jurnal itulah saya diundang oleh Kementerian Keuangan untuk presentasi di beberapa kegiatan karena memang model ini sangat menarik untuk dibuat program oleh Departemen Keuangan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan ada model micro equity. Nah, ini teman-teman mayoritas dan rata-rata yang mengikuti kegiatan ini adalah para pelaku UMKM. Masih ada waktu 15 menit, silahkan untuk berdiskusi, tanya jawab, atau menanyakan lebih dalam tentang bagaimana UMKM yang Bapak Ibu miliki saat ini bisa menerapkan model micro equity tersebut. Silakan Bapak Ibu, kami buka pertanyaan, bisa langsung membuka mikrofonnya, unmute, atau bisa menuliskan di room chat, nanti kami baca. Silakan yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilakan secara langsung saja.
adakah yang ingin bertanya? Bu Cindy mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Rahmawati. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menanyakan beberapa UKM kita ini, yang khususnya yang selama ini saya ikutin. Nah, itu perkembangannya belum mencapai target sehubungan dengan marketingnya dan semua yang pengetahuan dan masukan dari produk-produk yang akan kami olah itu masih minim gitu. Jadi kita apa langkah-langkah kita untuk mencapai target yang maksimal gitu, walaupun misalnya produk kita itu misalnya sederhana tapi continue didampingin, dibimbing, diberi modal. Jadi mungkin para UKM ini bisa bersemangat dan bisa mencapai target yang Bapak tadi ceritakan. Mau ide apapun, mau teori apapun, tergantung juga 70% itu binaan dan modal. Terima kasih. Baik. Mari. Cukup ya Bu Rahmawati ya. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin Pak Bambang bisa langsung menjawab saja. Siapa tahu ada lagi yang berhubungan. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, sambil menunggu mungkin dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu, Pak. Ibu Rahmawati, terima kasih pertanyaannya. Ibu Rahma kenal sama Raffi Ahmad nggak? Langsung belum. Kenal orangnya, kenal maksudnya nggak langsung. Oh, kenal Pak, kenal banget. Kenal sama BCL, kenal nggak? Bunga Kenal. Cipta. Kenal. Mereka berdua itu punya bisnis, Bu. Bayangkan aja, mereka itu sudah punya branding, Bu. Branding artinya secara personal dia sudah punya branding. Bunga Cipta Lestari juga sudah punya branding. Raffi Ahmad juga sudah punya branding. Tapi kenapa dia gagal, Bu, kulinernya? Gagal, Bu. Dia sampai sekarang tutup usahanya. Semua tutup usahanya BCL dan Raffi Ahmad. Karena itu, Bu, mereka tidak konsisten melakukan branding produknya. Mereka mengandalkan nama dia. Tapi begitu konsumen datang, kok nggak cocok dengan apa yang diinginkan. Tidak cocok, Bu. Tidak. Jadi kesalahan kita itu bisa macam-macam. Ini saya menunjukkan kesalahan dari yang sudah ada dulu supaya kita bisa belajar ya, Bu ya. Jadi mereka berdua itu ternyata tidak konsisten dalam membranding produknya kepada konsumen karena merasa konsumen dibohongin. Kok ceritanya begini? Begitu kita datang ke sana nggak sesuai, apalagi mereka tidak pernah menjawab komplain-komplain pelanggan itu di media sosial. Jadi mereka merasa udah terkenal, nggak perlu. Akhirnya selesai, Bu. Dua-duanya bisnis kulinernya tutup. Nah itu satu. Kemudian kalau dalam Islam memang branding itu tidak boleh membohongi, Bu. Tidak boleh. Jadi branding itu kan isinya janji ya, Bu ya. Bu Rahma. Bu Rahma? Iya Pak, siap. Jadi branding itu isinya janji. Umpamanya gini, ada merek Dettol. Dia bilang begini dalam janjinya itu, bisa melakukan perlindungan terhadap kuman selama 12 jam. Ibu Rahma percaya nggak? Dettol bisa melindungi terhadap kuman 12 jam. Percaya nggak? Percaya, Pak. Ibu dibohongin berarti. Jadi mana mungkin Dettol bisa melindungi 12 jam? Nggak bisa. Itu kan cara dia branding aja, Bu. Untung saja masyarakat kita itu nggak protes, Bu. Padahal itu boleh diprotes karena bohong dia. Kemudian ada lagi Sunlight, Bu Rahma. Dia menyatakan gini dalam brandingnya itu, perlindungan 100 kali lebih baik katanya. Jadi dia bisa membersihkan 100 kali lebih bersih daripada sabun-sabun yang lain. Itu juga nggak benar sebetulnya, tapi kita percaya.
untungnya masyarakat kita nggak protes. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi brandingnya harus jujur, apa adanya, dan orang yang menggunakannya juga merasakan, oh ini bener. Gitu. Nah, untuk jawab pertanyaannya Mbak Bu Rahmawati, pertama Bu, produk yang kita buat, kita yakin nggak itu disukai oleh konsumen? Artinya kalau bahasa kerennya itu produknya valid apa enggak? Buatnya nanya-nanya dulu nggak dengan konsumen. Kalau nggak nanya-nanya, kita karang-karang sendiri, biasanya produk itu nanti akan luntur habis dengan sendirinya, Bu. Makanya nanti harus ada pendamping yang ngajak Ibu, ayo kita buat produk yang memang disukai oleh konsumen. Caranya gimana? Kita ngobrol dulu sama konsumen. Konsumen sukanya apa? Suka sambal apa dia? Nah, sebagian besar ternyata suka ini, baru kita buat, Bu. Setelah kita buat, kita uji dulu, Bu. Jangan langsung kita jual, kita uji dulu ke beberapa tempat, ternyata memang responnya bagus, baru kita eksekusi, Bu. Nah, kelemahan sebagian UMKM, Bu, termasuk di Pasar Jaya waktu saya jadi komisaris, mereka sok tahu, Bu. Mereka buat menurut mereka sendiri, lalu mereka jual, begitu ketemu pelanggan pertama, nggak suka, Bu. Akhirnya bangkrut. Atau gini juga bisa, Bu. Ketika mereka jual, banyak yang mau, tapi dalam perjalanannya dia nggak mau ngerubah supaya lebih kreatif. Akhirnya orang bosen. Akhirnya hilang produk itu. Jadi kesalahan awalnya adalah di pengembangan produknya. Itu kesalahan kenapa sih produk-produk kita itu susah naiknya, susah berhasilnya. Nah, kesalahan pertamanya di situ, Bu. Membuatnya. Jadi membuatnya itu harus kita ngalah, ketemu dulu sama orang, tanya-tanya dulu. Kalau itu memang responnya bagus, tanggapannya bagus, baru kita buat. Kesalahan yang kedua, Bu, nggak mau meningkatkan pemasarannya, istilahnya itu kalau orang yang udah aware, udah seneng, udah peduli, jangan didiemin. Tambahin gimana caranya supaya dia penasaran. Nah, nanti teman-teman yang milenial akan bantuin Ibu gimana caranya membuat konten yang menarik supaya orang jadi penasaran. Karena kalau didiemin, Bu, orang cuma aware doang. Ya tadi Ibu pernah dengar rating deng nggak? Ya. Tapi Ibu nggak pernah beli kan? Pernah. Pernah belinya setahun sekali apa tiap hari? Setahun sekali, Pak. Nah, kalau setahun sekali ya rugi kita, gitu. Ya, benar. Jadi kalau yang beli produk kita setahun sekali, kita bangkrut, Bu. Apalagi kita napasnya pendek. Kalau dia kan napasnya panjang. Nggak apa-apa, kita napasnya pendek. Yang beli setahun sekali, ya udah. Nah, supaya orang beli tiap hari, kita harus rajin melakukan branding. Nah, branding itu nanti lewat Instagram bisa, lewat sosial media marketing bisa, lewat iklan yang ada videonya bisa, kita rajin melakukan testimoni atau pernyataan juga bisa. Jadi harus banyak kegiatannya, Bu. Nah, oleh karena itu perlu ada mentoring. Nanti Pak Sarji akan mendukung teman-teman, ada mentornya, ada pendampingnya, Bu. Jadi ada dua itu, Bu, ya. Di kemampuan menciptakan produk yang valid itu kalau membingungkan, yang disukai lah, yang disukai oleh konsumen, sama yang kedua membuat produk kita supaya ada di benak konsumen. Yes. Kalau dua itu sudah berhasil, Bu, biasanya produk kita naik. Jadi produknya saya yang dikelola keluarga ini, Bu, tadinya juga followernya sedikit, pembelinya sedikit, tapi kita rajin setiap hari membuat konten-konten yang menarik, Bu, yang kreatif, lalu kita lempar ke sosial media, kita aktifkan komunitas, lama-lama followernya naik, akhirnya permintaan juga lama-lama naik, Bu, sampai sekarang. Itu cuma bisnis keluarga aja dikelola sama anak-anak saya. Subhanallah. Jadi, tapi harus rajin, Bu. Bahkan kita kadang-kadang ngundang artis. Ya kita bilang lah, kita ini UMKM, pendapatannya juga belum banyak. Kami bayarnya nggak mahal-mahal ya. Oh ya, nggak apa-apa, kita bantu. Nah, dia bantu, Bu. Dia hanya bilang begini, tas ini bagus loh, ayo beli. Gitu aja, Bu. Masya Allah, pengikutnya langsung pada ngintil gimana, Bu? Kalau yang ngomong saya kan pada kabur, Bu, malah.
Iya, betul. Iya, Iya. gitu Mbak Ocha. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama nak, kok nak. Oh iya, Sama-sama Pak. Bu. Sedikit lagi, Pak. Kan Ya. ada satu tim yang ingin membuat produk yang sudah kita kesepakatin, kita membuat jajanan warung, Pak. Gitu. Karena untuk meningkatkan jajanan warung yang sekarang ini beredar itu kan banyak MSG macam-macam gitu. Jadi kita akan membuat satu produk yang untuk kita pasarkan ke warung-warung. Untuk sementara kita udah survei terus. Ini satu jajanan misalnya yang disukai anak-anak itu apa? Tapi Nah, itu bagus. Jadi Ibu sudah survei dulu, itu kata-kata survei itu keren banget loh Bu. Jadi Ibu sudah datang ke konsumen nanya jajanan warung yang disukai anak-anak itu yang seperti apa lah, baru kita buat. Itu pun nanti Ibu harus tes dulu ke anak-anak, suka nggak mereka. Kalau rata-rata mereka suka, baru Ibu eksekusi. Gitu caranya, nggak usah dipikir lama-lama lagi. Nggak usah harus konsultasi sama Jokowi, nggak usah, kelamaan. Langsung. Iya, benar-benar. Jadi kuncinya di situ, udah oke lah pokoknya, udah benar itu. Tinggal nanti kita pelatihan bagaimana jajanan warung itu bisa ada di Instagram, bisa meluas supaya dilihat orang banyak, makin orang penasaran untuk membelinya. Kira-kira gitu Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Oke Pak Bambang, Bu Rahma ini kemarin waktu beliau kan pengurus termasuk salah satu pendiri koperasi 4 roda berputar. Oh. Beliau punya usaha warung makan, 2 restoran. Nah kemudian usianya masih muda Pak, 24 tahun. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Beliau saya panggil Nak, bener dong tadi. Insya Allah mau daftar kuliah S2 jurusan MM di UHAMKA Pak. Kemarin udah nanya brosurnya nih. Semoga jadi mahasiswanya Pak Bambang nanti. Bener dong, saya manggilnya Nak tadi. Ya, calon mahasiswi, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Rahma dan teman-teman yang lain. Oke, ada satu pertanyaan di room chat dari Bu Anita Rahmawati. Selamat siang Bu Anita. Ada pertanyaan begini Pak, apakah ada persyaratan khusus produk dalam mengikuti bisnis equity tersebut? Jadi ada nggak kalau mengikuti model equity tadi, yang tadi di micro equity yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu harus ada kriteria produknya, persyaratan produknya harus apa? Bagaimana Pak Bambang? Jadi menarik ini pertanyaan. Jadi karena program ini ada seleksinya supaya yang ikut itu lebih serius, maka produk yang UMKM yang boleh ikut seleksi adalah yang memang sudah punya produk yang sudah ada konsumennya walaupun sedikit. Itu bukan UMKM yang baru mau buat ya. Jadi sudah ada konsumennya walaupun sedikit. Nah, nanti mentornya akan meningkatkan itu, kalau perlu bisa merubah kreativitas dari produknya itu supaya lebih disukai oleh konsumen. Jadi nggak ada syarat produk apanya, nggak ada. Jadi paling tidak dia udah jalan, sudah punya konsumen, itu boleh diseleksi. Ya, tertarik nggak kira-kira ini teman-teman? Ini teman-teman UMKM, misalkan nanti setelah acara ini selesai, nanti kita bisa membantu untuk konsultasi dan lain-lain. Nanti bisa nomor WA saya kan sudah ada di grup tersebut. Nanti saya kalau memang mau mengikuti model equity itu tadi, nanti saya hubungkan ke Pak Bambang, nanti Pak Bambang akan menghubungkan ke Pak Indra Yuliawan ya Pak? Ya. Demikian Bapak Ibu, kira-kira sebelum sesi diskusi dengan Pak Bambang, karena habis ini ada acara ya Pak? Ya, sebelum Pak Bambang left dari kegiatan ini, karena ada kegiatan, namanya orang sibuk banyak kegiatan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Dari Pak Jali. Pak Jali ya, langsung saja boleh menyapa langsung Pak Bambang atau saya bacakan?
Ada Pak Jali mana nih? Ada itu. Oke, saya bacakan ya Pak Jali ya. Selamat siang Ya. Pak. Pak, saya sudah berjualan nasi kuning dan setiap hari sudah laku sebanyak 8 liter setiap hari. Bagaimana cara meningkatkannya? Wah, ini luar biasa nih UMKM sehari 8 liter beras. Ya, bisa menjual sehari 8 liter beras, menjual nasi kuning. Bagaimana Pak cara meningkatkannya, Pak? Wah, itu mah sudah punya modal besar karena sudah punya konsumen. Nah, apalagi yang sudah beli itu dia buat testimoni, lalu dimasukkan ke dalam komunitas, lalu Pak Jali nanti dibantu sama Mas Firman bagaimana membuat konten-konten yang menarik tentang nasi kuning. Khasiat dari nasi kuning itu, cara mengelola nasi kuning, apalagi manfaat dari nasi kuning itu akan semakin banyak Pak Jali. Luar biasa, karena kalau dulu itu one to many ya. Kalau sekarang tuh many to many. Jadi informasi itu luar biasa cepatnya masuk ke komunitas-komunitas itu. Apalagi nanti suatu ketika Pak Jali punya web khusus nasi kuning, itu tambah viral. Kalau sudah tambah viral begitu, maka pembelinya tidak hanya di sekitar aja, pasti dari mana-mana. Jadi itu tadi, meningkatkan orang yang sudah aware tadi menjadi semakin penasaran, kemudian semakin meningkat dan terus memutuskan pembeli. Harus rajin melakukan testimoni, harus rajin membuat konten, kemudian disampaikan ke link-link web-web atau media sosial yang relevan. Itu akan semakin cepat. Karena kalau hanya bertahan di persis ketika saya punya kafe dulu ya, kafe sebelum pandemik kan saya punya Leora Cafe. Kami kalau menunggu orang lewat, yang beli paling sehari itu 15 orang, 10 orang, yang nggak akan mampu menggaji karyawan. Lalu kita hidupkan komunitas. Bayangkan aja Pak Jali, komunitas itu kalau kita bagi itu nggak habis-habis. Ada komunitas bola, ada komunitas pingpong, ada komunitas musang, ada komunitas burung hantu. Luar biasa banyaknya. Kita ambil contoh aja lah, komunitas burung hantu. Lalu kita sewa burung hantu, ya bayar mahal sedikit lah, burung hantu yang bagus, kita foto, kita kasih narasi sedikit, kita undang komunitas. Ini burung hantu paling keren, ada di kafe kami buka komunitas, silakan datang. Kita akan adakan seleksi pameran burung hantu, juara 1 dapat segini, juara 1, 2 dapat segini. Hadiahnya nggak mahal, yang datang itu Masya Allah. Akhirnya kopi kita tuh habis, kita cuma bayar untuk hadiah itu kecil sekali. Itu karena komunitas tuh pengen berkumpul. Kebetulan kita foto burung hantunya, kita masukin ke Instagram, kita buat konten yang menarik, mereka berdatangan, Pak Jali. Jadi itu hebatnya digital itu. Jadi bagaimana communal activation atau mengaktifkan komunitas itu dilakukan. Jadi tidak lagi mengandalkan place dalam bentuk dalam bentuk yang kaku ya, tapi sudah menggunakan virtual sehingga orang akhirnya datang. Kota Banyuwangi itu dulu tempat orang yang paling dibenci. Orang nggak suka ke sana, takut Pak Sarji. Horor Pak, mistis. Horor. Banyuwangi itu, tapi begitu dikemas dengan digital marketing, branding yang bagus, orang pada pengen ke Banyuwangi. Itu dahsyatnya teman-teman. Kira-kira gitu Pak Jali. Ya, ini Pak Jali masih menanyakan, tapi saya gaptek Pak sama teknologi. Kalau pengalaman saya, Pak Jali, saya di tempat kontrakan dekat rumah saya itu ada warung makan. Setiap saya mau beli makanan itu siang selalu habis. Saya tanya siapa yang beli itu kok. Perasaan kok sepi aja warung. Ternyata beliau itu setelah saya tanya punya grup WA. Hanya grup WA saja, nggak sampai Instagram, nggak apa. Jadi di grup WA, kemudian di situ di-share hari ini masak ini, langsung yang datang sebelum jam 12 sudah pada datang untuk menghabiskan itu. Nah itu mungkin minimal WA Pak. Insya Allah kalau WA tidak gaptek lah. Semuanya insya Allah menggunakan WA. Termasuk Pak Jali bisa mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya bisa mengoperasikan teknologi. Masih satu lagi ya Pak dari Boleh. Muhammad.
Selamat siang Pak. Pak, saya punya usaha catering kecil-kecilan. Setiap hari pembeliannya lebih dari 5 orang. Bagaimana cara meningkatkan biar tambah meningkat lebih besar lagi? Pertanyaan hampir Ya. sama. Hampir sama, Mas. Hampir sama. Jadi menarik sekali ya. Tadi Mas Firman udah memberikan solusi juga. Jadi ketika catering makanan rumahan ini dikemas menarik, lalu ditawarkan ke komunitas tertentu, hari ini saya memasak terik tempe dengan sambal ini, kira-kira ada teman-teman yang ingin memesan apa enggak, itu biasanya habis, Pak. Atau mungkin nanya, kira-kira mau dimasakin apa? Gitu. Ya itu juga bisa. Tapi itu tadi pertanyaannya hampir sama dengan Pak Jali tadi. Harus rajin melakukan mengaktifkan komunitas karena komunitas itu melewati batas-batas dia. Yang pesan bisa dari mana saja karena itu memang membuat orang menjadi penasaran. Nah itu nanti malah akan kewalahan itu Pak siapa tadi yang membuat catering? Pak Said. Iya malah kewalahan kok. Karena semua sekarang entah itu termasuk kue atau makanan itu banyak yang pesan melalui online. Nah, caranya adalah bagaimana kita menyampaikan produk kita seluas mungkin ke media-media yang memang relevan dengan produk kita. Itu kenapa branding ini menjadi penting. Baik, karena kalau kita membedakan positioning produk kita dengan yang lain, nanti kita malah akan kewalahan sendiri. Ya sudah, kita branding saja dengan rajin produk kita dengan ciri-ciri yang kita punya. Nah, orang makin penasaran ya akan semakin sukses kita. Kira-kira gitu. Ini ternyata ada yang mengangkat tangan, Diaridis. Oh ya. Ada yang silakan Bu Diari. Bu Diari. Mbak Diari. Ada yang ditanyakan Bu Diari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ya, saya mau bertanya nih Pak, apa syarat dan ketentuan untuk mendapatkan model equity itu apa aja ya Pak ya? Oh ya, jadi sudah punya usaha. Nanti supaya seleksinya itu lebih diprioritaskan, Ibu bisa menjelaskan sudah punya konsumen, produknya sudah lebih menarik walaupun skalanya kecil. Nah, nanti tinggal mentornya akan membantu Ibu untuk meningkatkan fungsi marketingnya sekaligus untuk meningkatkan validitas dari produknya itu dari segi kreativitas produk ya. Nah, nanti bersama-sama dengan Ibu akan ada semacam survei kepada konsumen bagaimana memperbaiki produknya Ibu supaya lebih disukai oleh konsumen. Karena kalau nggak diperbaiki nanti turun terus Bu, turun hilang kayak es kepal atau es apa itu namanya Mas Firman dulu kan ada es kepal. Kemudian ada es yang warnanya oranye itu apa? Yang tulisannya gajah itu apa itu Mbak Oza? Lupa saya. Kemudian yang es atasnya ada bulat-bulatnya itu juga semakin hilang sekarang. Ya, karena tadi tidak rajin melakukan mendesain ulang produknya itu nggak rajin. Jadi akhirnya orang sampai bosen, naikinnya lagi susah. Kira-kira gitu. Oke, baik cukup. Gitu ya, Bu Diari. Ada lagi? Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya Pak Bambang. Cukup. Oke. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Nanti teman-teman kalau ingin kontak Pak Bambang bisa melalui saya, nanti WA saya aja, nanti saya akan sampaikan untuk membantu mendampingi Bapak Ibu menerapkan model micro equity tersebut. Boleh foto sebentar Mas, tolong dibuka kameranya biar. Ya, karena beliau akan ada acara, kami mohon kerjasama dari semua peserta untuk membuka kameranya ya. Nah, buka sebentar aja kita foto sama-sama ya. Ya, dibuka insya Allah cukup nggak sampai 10 menit ya. Kita nggak sampai 1 menit ya, nggak sampai 1 menit. Sampai 1 menit. Ya, hitungan ke berapa nih? Ketiga ya. Hitungan ketiga, semuanya senyum hadap kamera dengan senyuman yang paling manis ya. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Saya
Bentar. Oke, sekali lagi kita ulangi ya. Kita ulangi, semua menghadap ke arah. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup dulu. Ya, bentar ya. Oke, Kurang sekarang lebihnya begitu ya Mas Firman. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, matur suwun Pak Bambang, Pak Kiai. Sami-sami Mas. Oke, demikian tadi pemaparan materi dari Pak Dr. Bambang Dwi Hartono MSI. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah dan bagaimanakah koperasi 4 roda berputar. Nah, ini kita disponsori oleh koperasi 4 roda berputar. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Aswerdi. Selamat siang Pak Aswerdi, Kepala Koperasi 4 Roda Berputar. Selamat siang Mas Firman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik Mas Firman. Oke, saya mengingatkan kembali pada para peserta, nanti di akhir sesi acara kita akan ada pembagian sertifikat yang nanti ada tanda tangan dari beliau Pak Bambang. Dulu pernah menjadi komisaris di Pasar Jaya. Mungkin kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta atau di daerah Jakarta, Jabodetabek sudah tahu ya Pasar Jaya itu di mana ya. Nah, nanti ada tanda tangan dari beliau, maka ini harganya lumayanlah mahal ya. Sehingga nanti akan kami bagikan secara gratis bagi peserta yang mengikuti dari acara dari awal sampai akhir. Nanti akan kami share linknya untuk mendapatkan sertifikat tersebut di room chat. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, pemaparan dari Pak Dr. Sarji, akan ada sedikit launching atau perkenalan ta'aruf dengan koperasi 4 roda berputar yang akan disampaikan oleh Kepala Koperasi, yaitu Bapak Aswerdi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari Koperasi 4 Roda Berputar, kebetulan saya sebagai ketua. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini suatu kehormatan bagi kami bekerja sama dengan Pak Sarji dan Mas Firman bisa mengadakan pelatihan ini, dan ini sangat bermanfaat baik kami sebagai koperasi dan mudah-mudahan teman-teman dari UMKM. Mengenai koperasi kami ini sebetulnya masih baru teman-teman. Insya Allah untuk badan hukumnya sendiri juga baru di pertengahan tahun 2021 berjalan. Kita konsen di pembiayaan syariah dan alhamdulillah sudah berjalan. Akhir tahun ini juga sudah membukukan keuntungan walaupun dengan start permodalan dari beberapa pendiri saja, termasuk di sini juga Pak Sarji juga salah satu pendiri 4 Roda Berputar. Dan untuk tahun 2002 ini kita juga sudah menyiapkan beberapa program kerja yang mudah-mudahan harapannya bisa sinergi dengan UMKM yang ada. Baik itu nanti mengenai produknya maupun mengenai kebutuhan modal untuk pelaksanaan bisnis di UMKM. Teman-teman, di koperasi ini kita mengambil, sedikit saya cerita tentang koperasi, kita mengambil nama 4 Roda Berputar itu harapannya adalah kita bisa saling sinergi. Ya. 4 Roda Berputar itu secara secara filosofi itu ada empat cara kita saling bersinergi, yaitu yang lemah, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajari yang belum tahu, satu lagi yang ada 4 itu. Satu lagi apa Pak Sarji? Lupa saya. Yang tidak bisa diajari yang bisa. Yang tidak bisa diajari. Yang mengingatkan atau yang salah diajari. Yang salah diingatkan. Mengingatkan supaya mengingatkan yang salah. Ya, mengingatkan yang salah supaya kembali on the track. Jadi
motonya itu berangkat dari keinginan kita bersama untuk saling berbagi dan saling sinergi dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka kita sepakat awalnya memang pendirian ini dari alumni remaja Masjid An-Nafi'u. Dari beberapa kali kita silaturahim, usulan dari Pak Sarji supaya silaturahim kita ini bermakna dan bermanfaat bagi orang banyak, maka kita bentuk koperasi. Nah, koperasi ini nanti memang modal utamanya dari para anggota, dan tujuannya adalah kita membantu UMKM atau mereka-mereka yang berbisnis tapi masih menggunakan uang riba. Jadi selain kita membantu teman-teman dalam pengadaan modal, juga kita membantu teman-teman yang selama ini terlibat dalam riba. Sehingga nanti di koperasi kita ini selain juga kita bersinergi mengumpulkan modal, juga kita akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan syariah, produk-produk syariah, transaksi-transaksi yang berdasarkan syariah. Sehingga bisnis yang kita jalankan itu akan lebih berkah dan lebih manfaat. Nah, untuk masuk anggota koperasi kita cukup simpel dan gampang. Kita ada program nabung 3.000 sehari. Jadi dari beberapa pendiri, insya Allah sekitar 40 pendiri, itu nanti ada kewajiban, ada semacam kontribusi mereka untuk membesarkan koperasi, karena salah satu indikator koperasi adalah semakin banyaknya anggota, maka nanti teman-teman itu akan mengajak beberapa teman untuk masuk dalam anggota koperasi. Nah, untuk masuknya itu diawali sebagai anggota penabung saja, itu ada program menabung 3.000 sehari. 3.000 ini emang angkanya kecil, teman-teman. Tapi kalau dilaksanakan terus-menerus dan secara kontinu, itu akan luar biasa modal yang bisa kita dapatkan. Nanti juga akan kita salurkan kepada teman-teman sendiri. Dan praktek penyalurannya, kita adalah praktek pembiayaan secara syariah. Tentu selain juga menyalurkan, tentu kita juga membuat keamanan dana yang dipercayakan kepada kita. Nah, 3.000 ini sebetulnya jangankan dari kita, para bapak-bapak, ibu-ibu yang siang ini mengikuti acara pelatihan, mungkin dari anak-anak kita juga bisa menyisihkan jajan. Ya, sehingga kita juga edukasi kepada anak-anak bagaimana mereka juga melakukan menabung sejak dini. Nah, 3.000 itu kan nggak mungkin kita store ke bank, tapi nanti di koperasi kita akan buat sistemnya di mana setiap nanti penabung itu akan dikoordinir oleh satu orang anggota pendiri, dan setiap pengajuan sebagai anggota baru itu akan dibentuk dalam aplikasi. Sehingga begitu Bapak Ibu nanti masuk di koperasi berkah 4 roda berputar, maka akan masuk dalam sistem. Sehingga setiap setoran yang dilakukan pada para pendiri di lapangan itu, sebelum uang itu disetorkan ke koperasi atau ke bank di mana rekening kita buka, nanti dalam sistem sudah terlaporkan bahwa setiap minggu atau setiap bulan bagaimana nanti sistem di lapangan untuk mengambil tabungan ini. Nah, tabungan ini secara sifatnya atau polanya itu ya seperti tabungan, kapan saja diambil bisa, dan dia mendapatkan bagi hasil dari koperasi kita yang mengelola pembiayaan syariah. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersinergi juga di koperasi ini, kita juga bisa saling mempromosikan produk-produk yang ada di UMKM, juga kita juga bersinergi dalam permodalan, serta juga kita saling edukasi tentang ilmu-ilmu syariah, karena kebetulan alhamdulillah salah satu Dewan Pengawas Syariah kami itu juga merupakan anggota masyarakat ekonomi syariah yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan syariah di bank-bank syariah di Jabodetabek. Nah, insya Allah juga itu kita bisa lakukan di koperasi kita. Jadi insya Allah dengan teman-teman yang nanti tertarik untuk bergabung, insya Allah bisa menghubungi Mas Firman di koperasi kita. Kita akan bersinergi dalam berbisnis sesuai dengan syariah, dan kemudian bersinergi juga dalam kebutuhan modal. Insya Allah kalau dari kita untuk kita, biasanya modal itu akan lebih mudah tergalang. Kalau semakin banyak kita
mengajak para teman-teman kita untuk bergabung di koperasi, insya Allah permodalan kita pun akan bisa kita atasi untuk UMKM atau bisnis-bisnis yang akan teman-teman jalankan. Soal itu, Mas Firman, terima kasih atas kesempatan ini, dan juga teman-teman, semoga apa nanti yang disampaikan oleh pemateri dari Pak Bambang dan Pak Sarji akan menambah semangat kita dalam berbisnis dan menambah semangat kita atau ilmu kita dalam menjalankan bisnis-bisnis kita agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Makasih Mas Firman. Ya, sama-sama Pak Aswerdi. Nah, demikian tadi sambutan dan perkenalan tentang koperasi 4 roda berputar, dan masih sangat terbuka lebar pada para peserta pada siang hari ini untuk bergabung pada kami, terutama pada para UMKM. Nanti silakan bisa bergabung bersama dengan koperasi 4 roda berputar. Nah, mari kita sejahterakan masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarji. Beliau ini termasuk pengurus It's Me ya, pengurus pengurus Masika It's Me. Masika It's Me ya. Kemudian beliau juga sebagai ketua DAI Kamtibmas Nasional. Selain itu Pak Dr. Sarji ini juga dosen di UHAMKA pasca sarjana khususnya untuk jenjang S2. Beliau aktif untuk mengajar analisis kebijakan publik dan menjadi dosen di STEMI. Mungkin di sini ada juga beberapa mahasiswa dari STEMI sudah sangat kenal dengan beliau, dan masih banyak lagi karena beliau ini sangat aktif di tingkat nasional. Kita doakan semoga Pak Sarji nanti ke depan bisa menjadi menteri. Syukur-syukur nih Pak, doa kami bisa menjadi seorang presiden. Amin. Langsung saja acara pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarji, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak Firman? Ya, terdengar jelas, Pak Dr. Sarji. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Pak Firman, MM, moderator yang luar biasa. Yang saya hormati hadir di sini Bapak pengawas dan pembina koperasi 4 roda berputar, Kiai Haji Imam Basyori, sekaligus Dewan Penasihat Ampuri. Jadi kalau kawan-kawan mau naik haji, di sini ada bos haji umroh, Bapak Kiai Haji Imam Basyori. Insya Allah dapat harga khusus. Nah, insya Allah ya. Dan yang saya hormati Ketua Koperasi Berkah 4 Roda Berputar, Bapak Aswerdi. Tentu seluruh hadirin yang bisa ikut acara webinar pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Baik, tadi kita sudah belajar bersama tentang branding, bagaimana supaya produk kita bisa dikenal luas oleh pemateri Bapak Dr. Bambang, sahabat saya di UHAMKA sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Dan beberapa pengalaman kerja beliau memang kepakarannya di bidang branding, marketing. Nah, hari ini saya tidak akan bicara banyak, saya sifat mengajak kepada kawan-kawan bagaimana kita berkoperasi dan koperasi yang baik. Koperasi dijalankan dengan yang benar dan baik. Utamanya adalah teman-teman UMKM ya. Selama ini koperasi kita kenal kumpulan para karyawan atau orang-orang ya. Tetapi bagaimana koperasi ini sekarang bisa bervisi lebih jauh ke depan. Mas Firman, ada beberapa slide saya yang bisa di share screen supaya pembicaraannya tidak
ngalor ngidul. Tolong bisa di-share screen. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, sekarang ini ada model micro equity, kemudian pendampingan. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting untuk koperasi kita. Baik, saya beri judul acara ini Sinergi UMKM dan Koperasi. Ya. Karena selama ini koperasi sendiri berjalan sendiri, UMKM juga berjalan sendiri, sehingga walaupun UMKM ini cukup eksis dan resisten terhadap ekonomi global yang notabene terjadi krisis, tapi UMKM eksistensinya tetap bisa survive. Dan UMKM ini menyumbang untuk ekonomi nasional itu sampai 60% terhadap survival ekonomi kita. Nah ini kalau kita kembangkan, kalau kita sinergikan menjadi sebuah koperasi, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa koperasi? Karena koperasi ini sudah teruji dan pendiri bangsa kita, Bapak Muhammad Hatta, waktu jadi wakil presiden, ya, itu sudah mencanangkan bahwa koperasi ini sokok guru ekonomi nasional kita. Nah, ini sudah menjadi kajian yang luar biasa. Jadi usaha bersama itu harus dibungkus dengan koperasi, ya, supaya ada badan hukum dan ada sinergi dengan Kementerian Koperasi kita. Baik, kita ke slide Mas Firman. Nah, kalau kita lihat definisinya, UMKM ini singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan salah satu model dalam kegiatan perdagangan, biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Ya, ada yang berbentuk CV, ada yang PT, ada bahkan yang belum berbentuk. Ya, ada yang belum berbadan hukum. Nah, ini modalnya macam-macam. Ya. Ada yang jutaan, ada yang bahkan sampai ada yang miliar juga sudah ada, ya, bahkan ada yang sampai 1 sampai 5 miliar seperti itu. Kemudian koperasi ini adalah usaha bersama guna memperbaiki, meningkatkan kehidupan taraf ekonomi berdasarkan asas tolong menolong, ya, gotong royong. Jadi mensejahterakan anggotanya. Nah, ini koperasi. Lanjut. Mengapa perlu sinergi UMKM dengan koperasi ini? Nah, mengapa perlu kolaborasi? Mengapa perlu kerjasama? Mengapa UMKM itu perlu membentuk koperasi? Nah, ini jawabannya, Mas Firman. Bapak yang saya hormati, teman-teman, para aktivis ekonomi, kita tahu saat ini kapitalisme global itu sudah luar biasa. Artinya pemilik modal itulah yang menguasai ekonomi kita. Walaupun pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa ekonomi kita ini mestinya merupakan usaha bersama dan cabang-cabang produksi dikuasai negara, tapi prakteknya banyak dikuasai oleh kapitalisme global. Ya. Perusahaan-perusahaan raksasa itulah yang sampai hari ini menggerus ekonomi rakyat. Ya. Tidak sadar setiap hari kita ini belanja dan membesarkan para kapitalisme itu. Ya, kita belanja setiap hari dengan kebutuhan kebutuhan sehari-hari kita itu di perusahaan-perusahaan besar yang notabene bukan milik rakyat kecil, bukan milik para UMKM, tapi adalah milik para konglomerat. Ya, itulah kenapa UMKM kita ini dari dulu hingga sekarang ya tidak bisa besar karena tidak bersinergi. Tapi kalau UMKM kita ini bersinergi menjadi koperasi, insya Allah kita bisa mengimbangi kapitalisme global ini. Yang kedua, UMKM kita ini saat krisis bisa tetap survive. Karena apa? Karena UMKM ini modalnya biasanya juga di samping tidak terlalu besar, modalnya bukan
diambil dari perbankan yang notabene berpotensi riba. Nah, karena itu UMKM itu di saat krisis dia sangat survive dan dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, selama ini koperasi adalah kumpulan orang, kumpulan karyawan, tidak diberdayakan. Nah, koperasi ini mestinya saling bersinergi, apalagi di dalamnya kumpulan UMKM, saling membantu, saling membutuhkan, saling memanfaatkan usaha-usaha dari anggota koperasi. Jadi tidak perlu lagi kita belanja keluar sana ke perusahaan-perusahaan besar, tetapi produk-produk yang diproduksi oleh anggota koperasi itulah yang kita besarkan. Nah, ada yang punya usaha sambal, tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Ya kita pakai semua sambal. Kalau pengen makan dengan sambal, ya sambalnya anggota koperasi. Ada yang punya sambal itu Ibu Aulia, di sini hadir tuh. Sambal cakalang luar biasa, rasanya enak sekali dan harganya terjangkau. Insya Allah sebentar lagi ekspor karena sudah diurus, sudah diurus halalnya. Nah, insya Allah tidak lama lagi Bu Aulia sabun dan alat-alat pembersih di rumah. Nah, kita tidak perlu membeli lagi sabun-sabun yang dari perusahaan besar, tapi dari kawan kita sendiri, ya, sehingga kita saling membesarkan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, kalau tidak ada modal, tinggal bilang Pak Edi, Pak Aswerdi, ketua koperasi kita, siap untuk menyalurkan dananya bagi anggota koperasi. Ya, mau memperbesar modal bisa, mau meningkatkan produksi bisa, mau meningkatkan packaging pemasaran bisa. Nah, itu bisa diambilkan dari koperasi. Apalagi di sini pengawas pembina kita Bapak dari Multazam, yaitu Pak Imam Basyori, beliau insya Allah akses permodalan insya Allah tidak ada masalah, ya. Perbankan sudah sangat percaya dengan beliau dan insya Allah kita juga akan menggunakan model micro equity tadi. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Nomor 4, visi koperasi kesejahteraan anggota harus diperjuangkan, ya. Tidak hanya sekedar belanja sembako, ya, tetapi dan sedapat mungkin anggotanya sejahtera, bukan lama-lama koperasinya mati karena modalnya dipinjam tidak dikembalikan. Nah, ini sering terjadi koperasi yang lama seperti itu. Karena itu nomor 5, kita ini harus punya usaha. Jadi seluruh anggota koperasi kalau bisa punya usaha, ya. Jangan hanya menjadi anggota saja, tetapi kalau bisa punya usaha. Nah, karena dengan punya usaha itu nanti bisa kita besarkan bersama, bisa kita manfaatkan bersama, bisa memenuhi kebutuhan anggota. Nah, ini di sini ada Pak Edi Supriyadi punya percetakan. Nah, teman-teman yang butuh nyetak, baik itu nyetak buku, ya, nyetak kalender, nyetak apa saja, bisa menggunakan jasa dari percetakan anggota koperasi kita. Insya Allah semua anggota koperasi kita harus bisa memenuhi kebutuhan anggotanya. Lanjut Pak Firman. Nah, bagaimana agar usaha kita bisa berhasil, ya? Bisa dilihatkan Mas Firman, bagaimana agar usaha kita ini berhasil. Artinya yang sudah punya usaha, di samping tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang mengenai pemasarannya, pertama produknya harus bagus. Tadi sudah diceritakan ada artis yang mulai usaha dengan produk-produk tetapi tidak konsisten, produknya tidak diperbaiki, ya tidak bisa berhasil. Kuncinya adalah produk, ya, kuncinya adalah produk.
Di Cempaka Putih dulu tempat saya wirawiri pengajian itu ada bakso hanya di garasi, tetapi karena bagus sampai hari ini masih eksis dan pelanggannya sangat banyak. Ya. Kuncinya di produk. Ya. Produknya kalau sudah bagus akan dicari kemana-mana. Di Rawamangun itu ada asinan Kamboja, itu sudah turun-temurun sampai ke cucu. Itu antri setiap hari. Ya. Jadi kalau produknya bagus, insya Allah dicari. Ya. Nah, di Kampung Melayu ada iga bakar, di Rawamangun ada bakso. Wah, semuanya itu didukung oleh produk yang bagus. Tadi Pak Bambang, supaya produknya bagus, kalau perlu ya ada eksperimen, ada testimoni, dikembangkan sesuai dengan apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. Yang kedua, pemasarannya harus bagus. Ya, pemasarannya harus bagus. Tadi bisa menggunakan berbagai media. Ya. Apalagi tadi sekarang ini yang paling mudah WA, ya, Facebook, kemudian Instagram, ya, dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah sangat biasa dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau bisa produk-produk kita itu orientasinya ekspor, ya. Jangan hanya dalam negeri, jangan hanya menjadi pemain lokal. Kalau kita bisa ekspor, nah harganya dibayar dengan mata uang luar negeri, ya. Mata uang luar negeri kalau kita pahami, kita sadari kalau dibayar dolar aja sekarang kursnya kan berapa? Rp1 bisa 13.000 atau 14.000 sekarang. Nah, itu belum lagi kalau Eropa, pound sterling, ya. Kemudian ekspor ke Jepang bisa dibayar yen dan lain sebagainya. Karena pasar di luar negeri masih sangat terbuka, masih sangat terbuka. Kalau kita hanya orientasi dalam negeri, ya kecil keuntungan kita. Nah, nanti kita akan selenggarakan pelatihan-pelatihan ekspor, bagaimana supaya produk kita bisa diterima di pasar luar negeri. Ya. Kemudian kemasannya juga harus bagus. Nah, nanti kita akan buat pelatihan-pelatihan melalui koperasi kita, bagaimana membuat kemasan yang bagus. Kemudian juga memanfaatkan jaringan. Ya, kita punya komunitas, itu bisa dimanfaatkan. Dan tidak lupa menggunakan teknologi. Tadi sudah kita sampaikan, kita juga akan menggunakan digitalisasi. Bagaimana supaya produk-produk kita ini ada di medsos, terintegrasi sehingga pasarnya tidak terbatas. Insya Allah IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dalam hal ini Masikanya, saya pengurus di sana, akan berkolaborasi dengan UHAMK dan juga UMKM naik kelas, ya. Kebetulan saya juga ketua UMKM naik kelas Jakarta Timur. Saya sudah koordinasi dengan ketua DKI Ibu Elis. Insya Allah kita akan tindak lanjuti webinar beberapa minggu lalu antara Masika IJMI, UHAMK, dan UMKM naik kelas. Akan kita laksanakan tindak lanjut bagaimana UMKM kita ini bisa naik kelas dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi serta didukung modal yang cukup, modal micro equity. Nah, modal micro equity ini sudah teruji, sudah diteliti, ya, oleh Pak Dr. Bambang, ternyata berhasil. Nah, selama ini UMKM kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, kadang-kadang sudah habis, hilang modalnya, tetapi tidak bisa berkembang karena tidak ada pendampingan. Nah, karena yang memberikan modal tidak ikut serta melakukan pendampingan. Nah, ini akan kita koreksi, akan kita perbaiki. Nah, itu kira-kira selanjutnya lanjut Mas Firman. Slide yang terus, Mas Firman, masih ada? Nah, slide terakhir tentang koperasi. Nah, jadi semua itu harus di-manage dengan koperasi yang baik. Koperasi yang baik itu tentu memiliki badan hukum, ya, supaya bisa bertransaksi, supaya bisa melakukan kerjasama dengan badan hukum yang lain. Kalau tidak memiliki badan hukum,
nanti tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya transaksi dengan lembaga lain, baik itu nasional maupun internasional. Tentu harus memiliki struktur pengurus, ya. Siapa dewan penasihat, pengawas, dewan pembina, kemudian juga siapa ketua, sekretaris bendahara, dan sebagainya. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira ini tidak sulit, sudah ada, tinggal kita ATM-nya disesuaikan dengan keinginan rapat anggota koperasi. Kemudian memiliki visi yang jelas, memiliki misi yang jelas memakmurkan anggotanya. Ya, jangan sampai koperasi ini stagnan, jangan sampai koperasi ini tidak berkembang sehingga anggotanya dari tahun ke tahun tidak bisa menikmati keuntungan. Nah, namun juga setiap anggota harus komitmen, harus merasa memiliki, membesarkan koperasi. Ada kemauan belajar, ada kemauan menambah anggota, ada kemauan untuk memperbaiki produknya. Nah, ini visi dari koperasi itu harus jelas. Kemudian memiliki tujuan, ya. Smart model, artinya tujuannya harus spesifik, measurable, bisa diukur, achievable, artinya juga bisa dicapai, kemudian rasional dan timeline-nya ada. Tujuannya itu misalnya setiap tahun koperasinya modalnya misalnya 1 miliar. Nah, ini harus dicapai bersama-sama dengan anggota. Tujuan ketika ditentukan harus dicapai bersama-sama anggota. Jangan ketuanya saja yang capek. Jangan sekretaris dan bendaharanya aja yang capek, tapi semua anggota harus turut serta mensukseskan koperasi. Kemudian memiliki program yang jelas, ya. Nah, jadi program itu disusun bersama, ya. Apa kira-kira tahun ini target-targetnya, produk-produk yang akan kita kembangkan dari anggota koperasi. Dan terakhir tentu harus memiliki anggota. Nah, anggota yang makin banyak anggota koperasi makin bagus. Di Jawa Timur itu Pasuruan itu ada koperasi Sidogiri, itu dulu kumpulan anggotanya simpanan pokoknya itu hanya 50.000 sampai 100.000. Nah, sekarang itu asetnya dan modal yang terkumpul itu sudah di atas 1 triliun. Nah, ini luar biasa. Nah, usahanya juga sudah beragam. Mulai dari McD yang bukan McD dari Amerika, tapi McD singkatan dari Mahfud, kiainya yang ada di situ. Kemudian juga dia bisa menyuplai sayur-sayuran ke hotel-hotel. Dia juga punya restoran. Nah, produk-produk seperti inilah yang bisa mensejahterakan anggota koperasi. Nah, saya kira demikian, Mas Firman, sekilas sekaligus juga memperkuat koperasi 4 roda berputar supaya lebih bagus lagi. Di sini para pendengar, teman-teman juga silahkan yang mau bergabung di koperasi 4 roda berputar, sangat terbuka. Insya Allah simpanan pokoknya juga tidak besar. Diinfokan simpanan pokoknya itu 1 juta, bisa diangsur lah, ya. Kemudian simpanan wajib setiap bulan itu 50.000, dan ada simpanan sukarela itu ya semampunya. Diharapkan tadi dari Pak Edi, Aswerdi tadi 3.000-an setiap hari. Nah, itu insya Allah sangat bagus sekali. Nah, kemudian nanti koperasi juga bisa menerbitkan buku tabungan dari anggota sehingga para anggota bisa terkontrol, ya, tabungannya berapa, simpanan pokok dan wajibnya, nah, laporan-laporannya, musyawarahnya, ini harus tertib supaya semua anggota semangat, ya. Semangat itu harus diciptakan, ya. Kalau tidak ada musyawarah, tidak saling memberikan informasi dan semangat, ya tentu koperasinya akan makin lama ya makin redup. Nah, ini tidak kita harapkan. Demikian Mas Firman, sekilas sharing ajakan saya, mari kita bangkit jihad ekonomi, jangan sampai ekonomi kita dikuasai oleh konglomerasi atau pemodal-pemodal besar sehingga rakyat kita hanya menjadi penonton saja, usaha kecil dan menengah tergusur oleh para pemilik modal sehingga rakyat kita hanya jadi penonton, rakyat kita hanya menjadi konsumen, rakyat kita makin miskin karena bisanya hanya membeli. Nah, membeli pun lama-lama ya duitnya nggak ada karena tidak ada usaha, karena tidak ada produksi. Yang kaya itu kan yang menjual, ya.
Yang kaya itu biasanya para pengusaha. Nah, karena itu mulai hari ini mari kita jadi pengusaha ya, walaupun mulai dari UMKM. Tapi UMKM-nya setelah bagus nanti UMKM bisa kita naikkan kelas, setelah itu bisa menjadi pengusaha kecil, menengah, besar. Nah, secara bertahap itulah yang akan kita harapkan sehingga di akhir zaman ini umat Islam ya pembelaannya ya betul-betul dinar rupiah itu bisa ya, bisa diperjuangkan. Kita tidak mungkin hanya berdoa mengaji di masjid terus ya, nggak mungkin seperti itu saja karena butuh pembelaan bagaimana membangun masjid, bagaimana supaya pengajian lancar, bagaimana juga para duafa ini bisa dituntas, bisa dimentaskan ya. Kita buat usaha-usaha, entah itu usaha mie ayam, bakso ya, macam-macam. Kita sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana kita sinergikan. Demikian, Mas Firman. Baik, Pak Sarji, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan barokah. Oke, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, kepada para seluruh peserta, dimohon untuk mengisi daftar hadir dan link sertifikat sudah saya kirim di chat room ya. Di chat room silakan dicek chat roomnya sambil diskusi sambil mengisi daftar hadir. Karena ada daftar hadir ini dan link sertifikat hanya diisi saat Bapak Ibu mengikuti acara. Setelah acara ini berakhir, maka daftar hadir dan link sertifikat secara otomatis akan tertutup. Sehingga jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak mengisi, karena kalau tidak mengisi berarti dianggap tidak mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan menginformasikan Bapak Ibu setelah mengisi sertifikat, silakan dicek ke emailnya masing-masing apakah sertifikatnya sudah terkirim atau belum. Nah, kalau misalkan memang belum, mohon dicek apakah alamat emailnya itu sesuai atau tidak. Kalau misalkan memang nggak sesuai, berarti bisa salah alamat. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti juga saya akan membagikan lewat grup, ya, lewat grup. Nanti saya bagikan Google Drive-nya sehingga Bapak Ibu bisa mendownload sendiri. Karena Bapak Ibu sudah mengisi. Nah, kenapa kok misalkan di Google Drive itu nggak ada sertifikat saya? Kemungkinan besar tidak mengisi link tersebut. Oke, sambil mengisi link yang tadi saya sampaikan dan saya jelaskan, kita akan membuka sesi diskusi. Tidak banyak, mungkin karena waktunya tinggal 10 menit. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang tadi yang disampaikan oleh Bapak Sarji atau ingin menanyakan bagaimana caranya bergabung dengan koperasi, kami persilahkan kepada para peserta, silakan untuk membuka mikrofonnya, unmute, dan langsung bertanya kepada para narasumber. Silakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Nah, di sini ada Pak Jali. Ternyata Pak Jali berkenan ingin bergabung dengan koperasi roda berputar. Bagaimana caranya? Nanti silakan Pak Sarji bisa membantu menjawab, Pak Aswerdi juga bisa membantu menjawab. Ya, ingin dibimbing agar bisa menjadi UMKM naik kelas karena saya benar-benar buta bagaimana caranya. Nanti di koperasi kami akan dibimbing, Pak. Insya Allah akan dibimbing sampai kita sama-sama maju. Gitu. Kebetulan di koperasi kami ini, di koperasi 4 roda berputar, memang kumpulan dari UMKM. Nah, nanti kita bisa sharing untuk saling meningkatkan kualitas UMKM yang kita miliki. Monggo silakan yang lain, ada yang ingin didiskusikan sebelum dijawab oleh Pak Sarji dan Pak Hedi. Monggo Pak Sarji dijawab pertanyaannya bagaimana caranya bergabung dengan koperasi 4 roda berputar. Baik, terima kasih Pak Jali. Sebelum saya jawab, saya akan menyapa para senior saya, sahabat saya. Pak Agus Aristanto, luar biasa nih bergabung nih. Pak Agus, lagi sehat? Pak Agus, luar biasa. Ya, ada Mas Suyanto, Mas Yanto, ya, dan lain-lain. Luar biasa, terima kasih atas atensinya. Baik, untuk bergabung ke koperasi roda berputar nanti Pak Edi ya. Pak Edi bisa menjelaskan. Pak Aswerdi. Nah, nanti bisa ditambahkan Pak Aswerdi. Intinya
tentu Siap. ya, monggo Pak Edi dulu. Baik, untuk Pak Jali, bagaimana cara kita bergabung? Insya Allah begini Pak Jali. Nanti kan dari beberapa anggota pendiri koperasi itu kami akan membagi zonanya. Mungkin Pak Jali nanti tinggalnya di mana. Kami akan memberikan nanti kepada para koordinator nanti di lapangan untuk memberikan aplikasinya kepada Pak Jali supaya mengisi aplikasi. Kemudian bentuk tabungan 3.000 itu nanti koordinasi apakah akan disetorkan sekali seminggu atau sekali sebulan. Nah, dari koperasi nanti akan diberikan buku tabungan sifatnya buku elektronik. Itu sebulan sekali akan kami sampaikan atau ketika uang tabungan itu disetorkan. Nah, nanti kalau sudah tabungan 3.000 itu berjalan per hari, ketika sudah sampai pada 1 juta, kami akan menawarkan untuk Pak Jali atau teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi atau hanya akan menjadi penabung saja di koperasi, anggota penabung saja. Nah, insya Allah di koperasi setelah menjadi anggota koperasi, kita akan memberikan edukasi-edukasi, baik itu tentang pelatihan-pelatihan syariah, produk-produk syariah, dan juga edukasi-edukasi lain tentang bisnis, karena memang kita anggota pendiri itu rata-rata kumpulan para pebisnis-pebisnis. Insya Allah itu, Pak Sarji, Mas Firman. Baik, Pak Edi. Silakan yang lain bisa menanyakan. Di sini ada Bu Devi Marta. Silakan Bu Devi Marta secara langsung saja menanyakan kepada ketua koperasinya. Iya Pak, saya mau nanya terkait jika bergabung itu nanti pasti ada bimbingan juga kan. Lalu apakah ada juga untuk bantuan modalnya Pak? Karena kan kalau UMKM itu nggak lepas dari permodalan. Ini langsung dijawab apa gimana Mas Firman? Ya, siap, langsung dijawab saja Pak Edi. Ya. Jadi Bu Devi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bergabung itu untuk permodalan. Jadi kan kita ini di koperasi mengamankan dan mengembangkan. Kalau memang untuk permodalan itu tetap kita lakukan. Artinya ketika mereka bergabung, mereka juga punya hak untuk mendapatkan permodalan. Kemudian permodalan ini apakah nanti akan kita kucurkan sesuai permintaan, ataukah apakah nanti kita akan setujui atau tidak, itu akan kita lakukan seperti analisa kelayakan. Karena kan kita juga tidak membagikan atau menyalurkan permodalan untuk bisnis-bisnis atau UMKM yang ibaratnya cash flow-nya kita belum pasti. Jadi kalau permodalan tentu akan kita salurkan ke tetap para anggota, karena koperasi tidak boleh memberikan pembiayaan atau penyaluran dana yang bukan anggota. Jadi semua dana yang kita berikan itu semua untuk anggota, tapi tetap aspek-aspek keamanannya, analisis risikonya tetap kita kedepankan. Insya Allah begitu, Ibu Devi. Baik, berarti ketika sudah menjadi anggota, lalu ada bimbingan ya Pak ya? Ada bimbingan nggak nih Pak? Betul, jadi bimbingannya itu pertama nanti kita akan memberikan juga pelatihan syariah nanti. Yang kedua juga review bisnis yang kita lakukan. Sehingga koperasi tidak menyalurkan juga mereka pembinaan di lapangan agar bisnis-bisnis yang dijalankan anggota itu seperti yang diarahkan Pak Bambang atau Pak Sarji tadi tepat sasaran. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya tambahkan Mas Firman, mohon izin. Oh, silakan Pak Sarji. Ya, Bu Devi, Pak Jali, terima kasih. Jadi teman-teman yang bergabung di dalam koperasi 4 roda berputar, yang notabene adalah pelaku UMKM ini nanti akan di samping bimbingan itu dari koperasi kita sendiri, kita nanti akan bergabung menjadi komunitas bersama dengan binaan IJMI, UHAMKA, dan UMKM Naik Kelas. Jadi UMKM Naik Kelas itu organisasi Kadin tadinya, sekarang sudah ada anggota secara nasional. Ini selalu membuat pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada UMKM, termasuk permodalan
kita sudah ada jaringan permodalan dengan model micro equity tadi. Nah, tapi kalau modal dari koperasi disesuaikan dengan kemampuan koperasi, modal yang ada di koperasi, dan itu sudah biasa dilakukan untuk para anggota, ya, sesuai dengan jumlah modal yang ada. Tetapi kalau di luar koperasi juga kita ada akses permodalan dengan model micro equity dan pendampingan tadi, Bu Devi dan Pak Jali. Jadi kita akan lakukan pendampingan dan pendampingan serta bantuan modal, ya, bantuan modal yang modal itu kalau bisa tidak habis tetapi justru berkembang. Karena itulah kita dampingi. Pemodal kita minta untuk melakukan pendampingan dan itu ditunjuk oleh investor dan kita berikan share saham atau kita berikan istilahnya bagi hasilnya 10%. Nah, saya kira tidak masalah kita memberikan 10% kalau penghasilan kita menjadi berlipat-lipat, kemudian usaha kita menjadi lebih maju daripada kita berkutat dengan usaha sendiri, tidak maju-maju, nah, akhirnya kesulitan usaha, kesulitan modal. Nah, lebih baik kita bersinergi, kita waktunya untuk berkolaborasi, bekerja sama. Lebih baik maju bersama, sukses bersama. Kira-kira begitu, Mbak Devi dan Pak Jali. Silakan, Mas Herman. Baik, terima kasih karena waktunya sudah tepat pukul 15.00, sehingga acara pada siang hari ini kita akhiri. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua peserta dan partisipan. Aduh, error lagi, mau ganti nama aja. Ini ada Alma. Ya. Oke. Atas partisipasinya semuanya mengikuti acara kami, dan kami tunggu dengan senang hati, dengan pintu terbuka lebar kepada para peserta yang ingin ikut bergabung dengan Koperasi 4 Roda Berputar. Nanti silahkan di dalam grup WA itu sudah ada Bapak Aswerdi, Bapak Ketua Koperasi, nanti bisa langsung menanyakan ke beliau bagaimana prosedur, syarat, ketentuan untuk bergabung kepada Koperasi 4 Roda Berputar. Silahkan dengan pintu terbuka lebar, kami sangat senang dengan senang hati membuka kepada para peserta untuk bisa bergabung bersama kami. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir dan sertifikat yang ada di chatroom, karena setelah selesai acara ini, maka secara otomatis link tersebut akan ditutup. Oke, sebelum kita tutup, di sini ada Pak Imam Basori. Mohon izin Pak Imam Basori sebagai Dewan Pembina dan Pengawas Koperasi 4 Roda Berputar. Assalamualaikum Pak Imam Basori. Oke, kayaknya beliau masih ada kesibukan. Ya, cukup kami tunggu sampai acara selesai ya. Insya Allah semuanya sudah mengisi. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk para peserta. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan selaku penyelenggara tim PKM Pengabdian Masyarakat UHAMKA bekerja sama dengan Koperasi 4 Roda Berputar Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup, alhamdulillah, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Silahkan untuk bisa live dari Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ditunggu untuk bergabung dengan Koperasi 4 Roda Berputar. Amin. Ada dokumentasi nih, Mas Firman. Nggak ada foto-foto gitu, nggak ada. Udah tadi. Itu udah. Mas Atang dipoto. Mas Atang dipoto. Sekarang dipoto lagi. Pak Atang, Ustadz Atang. Atang mah foto mulu. Oh, Mbak Dina. Ini ada foto mulu nih.
Juragan jeruk. Masalahnya nggak terasa saya ini. Mana Mbak Iya, Dina, Assalamualaikum. Mas Yanto? Mas Yanto belum bergabung ini.